Baik, perkenalkan saya Ahmad Safiza dengan NIM akhir 025. Jadi di sini saya akan menjelaskan penerapan supply chain management atau SCM di PT Indofood. Next. Jadi kita langsung ke latar belakangnya saja. Jadi di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang lebih kita kenal dengan PT Indofood. Nah, jadi PT Indofood ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990. Nah, jadi nama awalnya itu yaitu PT Panganjaya Inti Kusuma yang sekarang menjadi PT Indofood. Nah, jadi kita ada penerapan SCM di PT Indofood, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menerapkan SCM atau Supply Chain Management untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi, terutama dalam pembuatan mie instan. Kita ketahui juga ini dalam Indofood mereka menerapkan SCM untuk mendistribusikan bahan pokok mereka seperti mie instan. Kita ketahui sekarang lagi produk terbaiknya Indofood lah. Oke, next. Adapun kegiatan supply chain management atau SCM di PT Indofood ini, yang pertama ada bahan pokok ke supplier. Nah, di sini mereka mendistribusikan bahan pokoknya ke supplier dulu. Nah, setelah dari suppliers, mereka mendistribusikannya lagi ke gudang perusahaannya. Nah, setelah dari gudang itu dikelola produk dari Indofood. Setelah itu didistribusikan lagi ke pabriknya. Setelah dari pabrik itu mereka melakukan analisis atau pengecekan produknya yang di sini. Setelah dari berhasil, setelah menganalisis dan menguji apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi, mereka langsung mengemas produk tersebut untuk persiapan didistribusikan lagi. Setelah mereka dalam proses pengemasan, mereka itu langsung mengirimkan produknya ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia maupun dunia. Oke, setelah dari mereka mengirimkan, adapun customer yang harus membeli produk mereka agar perputaran itu tetap jalan. Next. Penerapan teknologi dalam supply chain management di Indofood. Yang pertama itu supplier atau pemasok. Mereka itu mengirimkan bahan baku mereka ke manufaktur dengan pemantauan data secara real time. Terus yang kedua itu manufaktur atau pabrik memproduksi barang jadi dengan data yang terhubung untuk pengelolaan persediaan ada proses produksi. Nah, terus yang ketiga ada distributor. Nah, distributor ini mengangkut produk ke pengecer atau ke toko-tokonya, toko-toko kecil dengan pemantauan rute dan kondisi barang melalui IoT atau Internet of Things. Nah, setelah dari retail sini atau toko-toko, mereka memproduksi lagi atau distributor ke customer berperan sebagai penerima barangnya yang akhirnya memberikan umpan balik terkait kepuasan produk tersebut. Terus adapun fungsi dalam penerapan teknologi ini, yang pertama tracking, yaitu memantau barang mereka secara real time. Terus ada traceability. Traceability ini melacak riwayat dan asal bahan baku hingga produk akhirnya. Yang ketiga ada authentication. Authentication ini verifikasi keaslian produk mereka. Mereka ini menguji produk mereka. Terus ada identifikasi. Identifikasi ini mengidentifikasi setiap entitas dalam rantai pasok mereka. Terus yang terakhir ada analisis. Nah, di analisis ini mereka menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk ke depan. Jadi adapun tantangan SCM di
PT Indofood ini. Nah, jadi PT Indofood ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan penerapan supply chain management yang melibatkan antara berbagai fungsi bisnis, yaitu front office, back office, atau corporate reporting yang diagram menunjukkan alur data mereka. Nah, jadi kita lihat di sini di front office nih, mereka melibatkan sales, distribution, dan service application, dan juga customer. Nah, terus di corporate reporting ini mereka melibatkan database-nya, terus database ke HRM atau Human Resource Management. Terus di back office ini melibatkan ada 3, financial application, manufacture application, ada inventory management. Terus mereka juga melibatkan suppliers. Dan next di kesimpulan. Nah, jadi kita sudah selesai pembahasan dari PT Indofood tersebut. Kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penerapan supply chain management di PT Indofood sukses makmur Tbk ini, mereka memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi operasional, kelancaran produksi, serta optimalisasi produksi mereka. Mungkin segitu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.